Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman ISO 17025 tahun 2017 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Di video sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita telah bincang-bincang singkat tentang klausul 8.6, yaitu improvement atau perbaikan. Inti daripada klausul 8.6 ini, laboratorium diminta untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang perlu dilakukan improvement. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian telah kita pahami bersama bahwa di dalam implementasi ISO 17025, baik untuk laboratorium pengujian maupun laboratorium kalibrasi, bersifat dinamis, banyak kendala. Nah, kendala-kendala itu harus kita perbaiki. Sebelum kita melakukan perbaikan, maka kita harus melakukan identifikasi. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama juga bahwa kenapa ini perlu kita lakukan secara kontinus, karena terminal goal daripada ISO 17025 adalah kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bincang-bincang kita kali ini, kita akan membahas secara singkat tentang klausul 8.7. Kalau 8.6 tentang improvement, sedangkan klausul 8.7 adalah tindakan perbaikan atau corrective action. Fundamentalnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada lab yang sempurna, pasti ada kendala. Nah, kendala-kendala itu bisa aja kita katakan sebagai NC atau non-conformities atau ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian ini kita harus melakukan perbaikan jika terjadi. Jadi jika terjadi NC atau non-conformities, maka laboratorium wajib bersikap untuk melakukan tindakan perbaikan. Tetapi sebelum kita melakukan tindakan perbaikan atau corrective action, maka kita harus mencari terlebih dahulu akar penyebab daripada ketidaksesuaian atau akar penyebab terjadinya NC atau non-conformities. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, ada enam akar penyebab ketidaksesuaian yang bisa kita identifikasi. Bisa salah satunya, atau salah duanya, atau salah tiganya, atau semuanya, 6. Yang pertama adalah, kita harus melakukan investigasi, mencari akar penyebab ketidaksesuaian. Yang pertama adalah, mungkin penyebab ketidaksesuaian itu adalah human error, atau kesalahan personil. Atau mungkin karena trouble alat, atau sumbernya dari peralatan. Kemudian mungkin penyebabnya dari metode uji. Kemudian yang keempat, mungkin jika laboratorium itu laboratorium fisika, laboratorium kimia atau mikrobiologi, mungkin terjadi kontaminasi atau ketidaksterilan. Kemudian yang kelima adalah disebabkan dari ruang pengujian. Yang keenam adalah penerapan jaminan mutu yang tidak konsisten. Jadi hal-hal fundamental yang perlu kita lakukan investigasi, mencari akar penyebab. Nah, secara umum secara umum Bapak Ibu sekalian, akar penyebab terjadinya NC di laboratorium ada 6. Sekali lagi kami ulangi karena ini sangat fundamental. Yang pertama, mungkin akar penyebabnya karena human error, mungkin karena peralatan, mungkin karena metode uji, mungkin karena kontaminasi, mungkin karena ruang pengujian, atau mungkin karena penerapan jaminan mutu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini antara lain. Jadi antara lain, bisa saja dari sumber lain, tapi paling tidak ini menjadi bekal bagi teman-teman di laboratorium untuk melakukan investigasi, mencari akar penyebab kesalahan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan investigasi, menemukan akar penyebab ketidaksesuaian, maka yang pertama kita melakukan atau membuat corrective action atau tindakan perbaikan atau CA, corrective action.
Kemudian setelah kita melakukan tindakan perbaikan, maka harus diverifikasi. Siapa yang memverifikasi ya tergantung daripada kebijakan masing-masing laboratorium. Bisa diverifikasi oleh manajer teknik, atau mungkin bisa diverifikasi oleh manajer mutu. Nah, setelah kita lakukan verifikasi, maka tentu saja supaya ketidaksesuaian itu tidak berulang, maka kita perlu melakukan PA atau preventive action, tindakan pencegahan. Kemudian kita membuat laporan terhadap tindakan perbaikan. Kemudian jika diperlukan, kalau sangat serius, maka dalam hal ini perlu dilakukan audit tambahan atau audit internal tambahan. Bahkan jika diperlukan lagi secara ekstrim, bisa dilakukan perubahan sistem manajemen mutu. Nah, ini alurnya Bapak Ibu sekalian secara umum tentang corrective action atau tindakan perbaikan. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, yang perlu juga kami tekankan bahwa kondisi ini bersifat continuous, bersifat keseharian. Di dalam kita bekerja di laboratorium, mungkin trouble alat, mungkin terjadi kontaminasi, mungkin trouble personil, mungkin karena ruangan, mungkin karena metode, atau mungkin karena reagensia. Nah, hal-hal ini kita jadikan sebagai sumber penyebab terjadinya ketidaksesuaian. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan corrective action. Jadi kalau kita petakan ya, kalau kita polakan, yang pertama kita harus bersikap terhadap adanya NC atau non-conformities. Kemudian yang kedua kita melakukan investigasi mencari akar penyebab ketidaksesuaian. Atas dasar hasil investigasi itu kita melakukan tindakan perbaikan. Misalnya hasil investigasi penyebab ketidaksesuaian berasal dari alat, maka alat itulah kita lakukan corrective action. Terhadap alat itu kita lakukan tindakan perbaikan, bisa dilakukan uji kinerja ulang, atau bisa dilakukan kalibrasi, atau bisa dilakukan maintenance, atau secara ekstrim bisa aja kita usulkan alat itu perlu diganti. Demikian pula yang lain, misalnya akar penyebab ketidaksesuaian karena kompetensi personil, maka tindakan perbaikannya ya bisa penyeliaan, bisa pelatihan internal, atau pelatihan secara eksternal. Nah, demikian alur ya. Alur kita melakukan corrective action, kita mencari dulu. Atas dasar temuan investigasi itu kita melakukan tindakan perbaikan. Nah, kami ulangi lagi, setelah kita lakukan tindakan perbaikan, kemudian kita laporkan, kemudian supaya NC tersebut tidak terulang kembali, maka kita perlu melakukan preventive action atau tindakan pencegahan. Atau mungkin dalam kondisi tertentu kami ulangi lagi bahwa diperlukan audit internal tambahan dalam rangka membuat tindakan perbaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini secara umum penjelasan singkat tentang klausul 8.7 yaitu tentang corrective action. Ada hal lain yang perlu kami sampaikan juga pada saat berlangsungnya asesmen oleh KAN yang diwakili oleh tim asesor atau surveillance. Nah, mereka atau tim asesor menemukan beberapa NC non-conformities. Nah, kebijakan KAN yang pertama seperti tadi, kita melakukan atau mencari akar penyebab kesalahan, kemudian kita lakukan tindakan perbaikan, kemudian kita melakukan tindakan korektif atau tindakan pencegahan. Nah, biasanya di internal KAN ada kebijakan lain. Untuk asesmen awal mungkin diperlukan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan selama maksimum 3 bulan. Kemudian ada kegiatan lain, misalnya surveillance dilakukan kita diberikan waktu hanya 1 bulan barangkali. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan corrective action. Ada hal yang lain yang perlu juga kita pahami, yaitu berkaitan dengan uji profesiensi atau uji banding antar laboratorium. Nah, ini kebijakan KAN, jika
hasil uji profesiensinya jelek, atau dengan istilah unsatisfactory, atau jika hasil uji banding antar laboratoriumnya juga jelek, dikenal istilah outlier, maka kebijakan daripada Komite Akreditasi Nasional, kita diminta untuk melakukan investigasi, mencari akar penyebab ketidaksesuaian, mencari akar penyebab kenapa kok hasil UP-nya jelek, kenapa hasil uji bandingnya jelek. Kita lakukan investigasi, kemudian kita melakukan tindakan perbaikan, dan selanjutnya kita membuat laporan investigasi untuk disampaikan atau diperlihatkan kepada tim asesorkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 bagian kaitannya dengan klausul 8.7 ini, yaitu corrective action atau tindakan perbaikan di internal laboratorium. Kemudian corrective action yang berkaitan dengan proses asesmen, surveillance, dan yang ketiga corrective action yang berkaitan dengan hasil UP dan UB. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang klausul 8.7. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.